Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Narlita Agnestin. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang IP address dan subnetting. Nanti saya akan membahas tentang pengenalan IP address dan subnetting, lalu ada IP public dan IP privat, lalu ada classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, dan yang terakhir itu ada konsep switch dan router. Pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP address. Sedangkan subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network menjadi jumlah host yang cukup banyak, menjadi beberapa network dengan host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP, yaitu IP classless. Ada kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Selanjutnya ada materi IP public dan IP privat. Singkatnya, IP public yaitu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kita itu terkoneksi ke internet. Nah, IP privat adalah yang biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai NAT, yaitu Network Address Translation, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Selanjutnya yaitu IP address classful dan classless. Classful addressing yaitu pengalamatan IP berdasarkan kelas, sedangkan classless addressing yaitu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Di sini ada contoh kelas IPv4. IPv4 itu memiliki 5 kelas alamat yang membagi ruang alamatnya untuk tujuan tertentu. Ada kelas A, B, C, dan D, dan E. Untuk kelas A, B, dan C itu digunakan untuk jaringan dengan ukuran yang berbeda, sedangkan kelas D dan E itu tidak digunakan karena untuk eksperimen. Nah, setiap kelas ini memiliki rentang alamat IP dan subnet max default yang berbeda. Nah, di sini ada kelas A nilai oktet pertamanya apa, kelas B, kelas C, kelas D, dan E. Ada subnet max-nya, alamatnya. Selanjutnya yaitu tentang kasus subnetting. Jadi subnetting itu adalah proses pembagian jaringan IP menjadi beberapa jaringan IP yang lebih kecil yang disebut subnet. Nah, subnetting ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan komputer. Nah, contoh penggunaan subnetting itu perusahaan besar. Jadi sebuah perusahaan besar dengan ribuan karyawan mungkin memiliki beberapa departemen seperti HR, IT, dan sebagainya yang memerlukan jaringan terpisah untuk keamanan dan manajemen yang lebih baik. Lalu ada jaringan universitas, yaitu dapat menggunakan subnetting ini untuk memisahkan jaringan untuk mahasiswa, staf, tamu, sehingga mengurangi risiko keamanan dan meningkatkan kinerja jaringan. Konsep block subnet yaitu menggunakan IP network, IP broadcast, dan block subnet ini diibaratkan yaitu seperti ruangan. Setiap block subnet by default itu tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan itu perlu dikonfigurasi menjadi satu block subnet. IP versi 4 delivery tipe yaitu ada 3, unicast, multicast, dan broadcast.
Nah, unicast itu adalah metode komunikasi di mana data dikirim dari satu pengirim atau source ke satu penerima atau destination secara langsung. Nah, dalam unicast, setiap pengiriman data ditujukan untuk satu alamat IP tertentu. Lalu ada multicast, itu adalah metode komunikasi di mana data dikirim dari satu pengirim ke sekelompok penerima yang terdaftar dalam grup multicast. Dalam multicast, data hanya dikirim sekali, tetapi dapat diterima oleh banyak perangkat yang tergabung dalam grup tersebut. Yang terakhir ada broadcast. Broadcast ini adalah metode komunikasi di mana data dikirim dari satu perangkat ke semua perangkat dalam jaringan. Dalam broadcast, paket data dikirim ke alamat broadcast khusus yang dapat diterima oleh semua perangkat yang terhubung ke jaringan. Konsep switch dan router. Switch itu adalah untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Di sini ada kesimpulan, yaitu switch, fungsi utamanya itu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Nah, sedangkan router menghubungkan beberapa jaringan LAN ke WAN. Ini ada lapisan OSI, switch itu lapisannya 2, yaitu data link layer, sedangkan router itu lapisan 3, yaitu network layer. Pengiriman datanya, switch itu berdasarkan alamat MAC, sedangkan router berdasarkan alamat IP. Tabel yang digunakan switch yaitu tabel MAC untuk mengarahkan frame, router itu menggunakan tabel routing untuk mengarahkan paket. Keamanannya, switch itu terbatas, biasanya tidak memiliki fitur keamanan, sedangkan router dapat memiliki fitur keamanan yaitu seperti firewall. Contoh penggunaan switch yaitu menghubungkan komputer dalam jaringan kantor. Nah, contoh penggunaan router yaitu menghubungkan jaringan rumah ke internet. Nah, segitu saja pembahasan yang sudah saya bahas tadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.